Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kami telah menyelesaikan mini project yaitu Recommended System studi kasus tentang destinasi wisata Surabaya. Adapun kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Hanafi Amri, Novia Putri Wulandari, Yogi Pratama, dan Zainal Arif. Saya Novia Putri Wulandari akan menjelaskan tentang kota Surabaya. Kota Surabaya, Kota Surabaya merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Timur, terletak di 7 derajat 9 menit sampai 7 derajat 21 menit lintang selatan dan 112 derajat 36 menit sampai 112 derajat 54 menit bujur timur. Kota Surabaya berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara dan timur, Kabupaten Sidoarjo di sebelah selatan, dan Kabupaten Gresik di sebelah barat. Kota ini memiliki luas kurang lebih 33.048 hektar dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.859.323 jiwa. Mengapa sih kami memilih kota Surabaya? Karena dengan banyaknya destinasi wisata yang menarik di Kota Surabaya biasa dikenal juga dengan wisata kota atau wisata sejarah, serta dijuluki dengan kota pahlawan. Dalam hal ini, sistem rekomendasi destinasi wisata dapat sangat membantu para wisatawan dalam memilih destinasi yang sesuai dengan minat dan preferensi mereka. Sistem rekomendasi dapat memberikan rekomendasi yang lebih personal dan akurat, berdasarkan riwayat kunjungan wisatawan dan preferensi yang dinyatakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zainal Arif. Baik, terima kasih Kak Novi atas waktunya. Untuk rekomendasi sistem ini, yang langkah pertama yaitu mengimpor library. Untuk pengolahan data, kita mengimpor library yang pertama itu library Panda, yang kedua itu NumPy, Zipfile, Padlib. Untuk visualisasi data, kita mengimpor library Seaborn dan Matplotlib. Nah, untuk langkah selanjutnya itu tentang pemodelan, kita mengimport library TensorFlow. Untuk menghilangkan warning, kita mengimport library warning, dan seterusnya. Nah, langkah kedua yaitu kita menyiapkan dataset yang akan digunakan. Untuk dataset yang akan digunakan ini, kita mengambil atau mendownload datanya itu dari Kaggle. Nah, selanjutnya itu kita menyiapkan data. Untuk data yang dari Kaggle tadi yang telah didownload itu ada 4 file, namun yang kita pakai ada 3 file gitu. Nah, untuk yang pertama itu kita menyimpan dataset ke dalam variabel. Untuk datasetnya itu, yang pertama itu tourist rating, tourist with ID, dan user. Selanjutnya, kita pada bagian dataset ini untuk terkait dataset tourism rating dan tourism user ID itu disimpan di Google Colab. Untuk file untuk filenya kita bisa lihat seperti ini dengan komentar from Google Colab import ke Drive. Nah, jadi untuk selanjutnya itu kita mengeksplor fitur-fitur yang terdapat pada data tadi. Nah, yang pertama itu data place. Untuk data place kita bisa lihat ini hanyalah sel yang menunjukkan bahwasanya eh, Monumen Nasional itu terletak di Kota Jakarta dan kategori budaya. Selanjutnya yaitu kita mengangkat studi kasus yang ada pada di Kota Surabaya. Nah, kita mengangkat studi kasus destinasi wisata yang di Surabaya itu yang pertama langkahnya itu merubah data agar data yang tadi itu hanya ada di Kota Surabaya. Nah, untuk uh, programnya seperti ini. Kita bisa lihat di sini itu plus, buka kurung siku berawal, kita masukkan kotanya, city, dan untuk uh, tipe datanya itu Surabaya. Selanjutnya itu uh, kita klik di selnya itu plus titik info kurung berawal dan tutup berawal, kurung berawal dan tutup. Nah, dapatkah data seperti ini yang saya tunjukkan di sini? Selanjutnya itu melihat gambaran yang ada pada ratingnya. Nah, untuk programnya seperti ini, rating titik hit. Nah, selanjutnya itu merubah data rating agar hanya berisi rating pada tempat wisata yang ada di Kota Surabaya. Oke. Nah,
Maka didapatkanlah hasil seperti ini untuk membuat data frame berisi lokasi dengan rating jumlah terbanyak. Kita bisa lihat di sini ada beberapa nama lokasi, Gereja Mariata Berdosa Surabaya, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, selanjutnya itu kita melihatkan data-data yang ada kategori pada kategori yang pertama itu cagar alam, taman budaya, taman hiburan, budaya dan seterusnya itu menggunakan line chart. Nah, untuk visualisasinya kita menggunakan library yang ada yaitu SNR Cold Plot kategori. Nah, sedangkan untuk distribusi usernya kita bisa lihat di sebelah kanan yaitu menggunakan PLT figure dan seterusnya. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya itu Hanafi Amri. Kepada Hanafi dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Bang Zainal. Vis- Kemudian visualisasi data, yaitu membuat visualisasi distribusi harga masuk tempat wisata. Kemudian hasilnya dapat dilihat dari gambar di bawah. Kemudian memfilter asal kota dari user, lalu visualisasi asal dari kota dari user, dan dihasilkan dari hasil di bawah, gambar di bawah. Kemudian persiapan data untuk pemodelan, satu membuat salinan data rating, yaitu membaca dataset untuk dilakukan encoding dengan DF rating copy. Kemudian proses encoding membuat fungsi untuk melakukan encoding, itu mengubah kolom satu data frame menjadi list tanpa nilai, melakukan encoding kolom satu data frame ke angka, melakukan proses encoding angka ke value dari kolom satu data frame. Kemudian encoding dan mapping kolom user. Kalau encoding user ID menggunakan user to user coded. Kalau mapping user ID ke data frame menggunakan user atau user ID. Kemudian encoding dan mapping column place. Lalu gambaran data untuk pemodelan. Melihat gambaran data untuk pemodelan yaitu dengan mendapatkan jumlah user dan place, mengubah rating menjadi nilai float, mendapatkan nilai maksimum dan minimum, dan mengacak dataset. Kemudian pemodelan machine learning dengan recommender net, yaitu membagi data trend dan test dengan membuat variabel X untuk pencocokan data user dan place. Kemudian membuat variabel ya untuk membuat rating dari hasil. Itu dapat dilihat di bawah variabelnya. Kemudian membagi menjadi 80% data train dan 20% data validasi. Kemudian inisialisasi fungsi. Inisialisasinya dapat dilihat di bawah. Kemudian pemodelan machine learning dengan recommender net. Itu inisialisasi modelnya yaitu dapat dilihat di bawah. Kemudian inisialisasi callbacks, class mail callback. Contohnya seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan oleh Yogi Pratama. Terima kasih kepada Nafi. Setelah melakukan inisialisasi callback, kita dapat melakukan training, yang mana digunakan untuk melatih model jaringan saraf dengan dataset pelatihan, di mana memberikan data pelatihan kepada model dan mendefinisikan parameter seperti jumlah epoch atau literasi pelatihan serta data validasi, yang mana digunakan untuk mengevaluasi kinerja model selama pelatihan. Selanjutnya yakni menampilkan plot loss dan validation. Ini merupakan bagian dari visualisasi data berupa metrik, yakni hasil pelatihan sebuah model menggunakan library Matplotlib dalam bahasa pemrograman Python. Dapat dilihat visualisasinya di bawah ini. Selanjutnya, menampilkan hasil dari 7 rekomendasi. Di sini memberikan rekomendasi tempat wisata yang sesuai dengan preferensi pengguna yang belum pernah dikunjungi sebelumnya, serta memberikan informasi tentang tempat-tempat wisata dengan rating paling tinggi dari pengguna tersebut, dan daftar rekomendasi tempat dari wisata teratas. Dan juga di sini menampilkan harga tiket masuknya. Mungkin sekian dari kami.
Baik, itulah hasil diskusi kami dan itulah tadi rekomendasi destinasi wisata Kota Surabaya.